Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai Pitagoras. Coba perhatikan segitiga siku-siku pada gambar ini anak-anak. Ada 3 sisi yang disimbolkan dengan A, B, dan C. C disimbolkan dengan pada sisi yang paling panjang atau miring anak-anak. Kedua sisinya AB. Untuk mencari panjang sisi yang paling panjang atau miring, nanti sebutannya hipotenusa, yaitu akar, kemudian kedua sisinya dikuadratkan dan dijumlahkan anak-anak. Jadi C, karena C ini sisi miringnya, kemudian akar B kuadrat ditambah A kuadrat. Ini cara mencari. Kalau mencari salah satu sisinya, misalkan sisi yang tegak yang B ini, maka sisi yang paling panjang dikuadratkan dikurangi. Kalau tadi ditambah, sekarang dikurangi karena yang paling panjang di depan ya. Dikurangi sisi yang satunya, sisi yang A. Begitu juga dengan kalau mau mencari mencari sisi A. Akar sisi yang paling panjang atau hipotenusa dikuadratkan dikurangi sisi yang satunya yang tegak. Paham ya nih ya? Jadi dimulai dari sisi yang miring dulu ditambah sama-sama kuadrat. Kalau salah satu sisinya, sisi yang miring dikurangi. Baik yang tegak ataupun yang mendatar. Untuk lebih jelasnya perhatikan contohnya. Nah, ini. Misalkan pada gambar yang pertama, mana sisi miringnya? Jangan tidak C lagi, tapi sisi miringnya adalah A. Gitu ya. Sehingga untuk mencari A adalah kedua sisinya dikuadratkan kemudian dijumlahkan. Jangan lupa akarnya. Paham ya? Kalau mencari B, ya sisi yang miring kemudian dikurangi sisi yang satunya. Dikuadratkan kemudian nanti diakarkan, jangan lupa. Begitu juga dengan yang sisi yang satunya, sisi yang mendatar yang C misalkan. Sama, sisi yang miring dikurangi. Jadi yang jumlah hanya pada ketika mencari sisi yang miring hipotenusa ya. Sekarang pindah ke gambar yang kedua anak-anak. Mana ini sisi miringnya? Kalau lihat gambar ini, karena siku-sikunya di sebelah sini, sebelah kanan, maka sisi miringnya tentu yang E ya. Sehingga untuk mencari yang E, kedua sisinya kuadratkan kemudian akar. Oke, paham ya? Kalau untuk mencari F atau D sama. Yang panjang, sisi yang miring atau sisi yang panjang itu dikurangi dengan sisi salah satunya. Dengan salah satu sisinya maksudnya. Untuk mencari F juga sama. Sisi yang paling panjang yaitu E, sisi miring dikurangi sisi salah satu sisinya. Paham ya? Nah, ini nanti kamu kira-kira mana sisi miringnya. Kemudian buat teorema Pitagoras ini, 3 rumus ini. Yang ini ya, nanti diminta. Nah, sekarang kita masuk ke sini anak-anak ke soal. Tentukan luas FGH. FGH. Ini apakah bisa dicari? Tidak bisa. Mengapa? Karena untuk mencari luas segitiga ini membutuhkan panjang alas FG. FG tapi kan tidak ada ukurannya di sini, belum diketahui. Maka untuk mencari FG itu membutuhkan rumus Pitagoras itu anak-anak. Yuk kita coba. Dari segitiga ini sisi yang panjang mana? Sisi yang paling miring. Yang miring tentu kan 10 ya. Kemudian sisi satunya yang tegak 8. Maka untuk mencari FG berarti sisi yang panjang ini kuadrat nanti dikurangi 8 kuadrat. Kita coba ya. FG sama dengan F. Oh keliru ini ya. Ini GH. Ya Allah. GH kuadrat ya anak-anak ya. GH kuadrat dikurangi FH kuadrat. GH kuadrat itu 10. FH kuadrat itu 8. Kemudian 10 kuadrat 100. 8 kuadrat 8 kali 8 kan 64. Sehingga hasilnya 36. Akar 36 berapa? 6. Berarti panjang FG ini adalah 6. Kalau FG sudah ketahuan maka
menjawab perintah itu bisa tentukan luas FGH. Perintahnya kan cari luas. Sehingga untuk mencari luas yaitu setengah kali alas kali tinggi. Alasnya kan tadi dicari ya FG. Setengah kali alasnya berapa? 6. Tingginya 8. Sehingga setengah kali 6 kan 3. Separuhnya 6. 3 kali 8 24. Sudah. Berarti luas FGH adalah 24 cm. Ini kurang perseginya ya. Sampai sini paham ya anak-anak ya? Lanjut pada contoh yang kedua. Ini contoh ini. Tentukan keliling FGH. Ini tidak bisa dihitung kelilingnya. Karena kalau keliling kan harus ada semua sisi ya ukurannya ya. Di sini 4, 3, sisi miringnya tidak ada. Maka untuk mencari sisi miringnya adalah bagaimana? Kedua sisinya dikuadratkan, ditambah kemudian diakarkan begitu ya. FG kuadrat ditambah FH kuadrat. Paham ini ya? Karena yang dicari sisi miring. Oke, setelah itu 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat. 4 kali 4 berapa? Kan 16. 3 kali 3 9. Sehingga GH-nya sisi miringnya itu akar 25. Akar 25 adalah 5. Sudah. Kalau sudah GH-nya ketemu, maka untuk menjawab perintah tentukan keliling ini bisa. Sehingga kelilingnya adalah FH tambah HG tambah GF. 4. HG-nya berapa HG-nya? Atau GH-nya 5. Setelah dicari ini ya. GF-nya 3. 4 tambah 5 tambah 3, 12. Sudah. Jadi untuk sementara Pitagoras sampai di sini dulu. Nanti tugasnya ini anak-anak. Tentukan salah ini ya bahasanya. Tentukan luas dan keliling. Luas dan keliling berarti ada 3 pekerjaan. Pekerjaan pertama, sisi tegaknya kan tidak ada ini. Tapi sisi miringnya ada, sisi alasnya ada. Sehingga harus dicari sisi tegaknya berapa untuk menentukan luasnya. Kalau sisi tegaknya sudah, luasnya bisa, kelilingnya juga bisa. Pakai Pitagoras. Berarti ada 3 pekerjaan ini. Sudah, saya yakin kalian bisa. Kalau masih bingung, silahkan diulang lagi videonya. Nanti bisa bertanya langsung pada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.